Baik, kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar masyarakat yang sedang bergotong royong untuk menyiapkan 17-an ya. Soalnya itu ada tiang panjat pinang. Terus ada anak-anak yang berlarian mengibarkan bendera merah putih. Jadi itu nuansanya 17-an ya kira-kira. Nah, di gambar ini juga memperlihatkan bahwa di situ ada beberapa suku. Nah, sudah berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu rukun dalam perbedaan ya. Itu ada lelaki yang berkulit hitam ya. Terus ada juga yang etnis Cina atau Tionghoa. Pokoknya bermacam-macam lah. Nah, macam-macam suku, budaya, ras, dan agama. Ini dalam satu gambar sudah mencerminkan hal itu ya. Nah, kemudian kalian silahkan membaca teks yang sudah ada di buku atau di video ini. Silahkan stop aja videonya kalau mau baca. Baca dulu sampai habis. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kita diskusikan ya setelah dibaca sampai habis. Jika sudah dibaca sampai habis, nah, kita bahas sama-sama ya. Nah, di situ kan ada 5 sahabat yang namanya Asna, Utami, Tommy, Wande, dan Marta. Nah, jadi berlima ini tinggal berdekatan di suatu kampung yang namanya Kampung Cepaka. Nah, memang di tempatnya itu berbeda-beda suku, berbeda-beda agama juga, tapi mereka tetap akrab ya. Nah, kita lihat alasan mereka bisa akrab karena mereka mempunyai rumah yang bersebelahan dan juga sekolah yang sama. Setiap hari mereka pergi sekolah bareng, main bareng kan. Jadi dari situlah mereka akrab. Terus selain mereka main bareng setiap hari kan, dan mereka juga terkadang membantu orang-orang di masyarakat. Kemudian Tony yang berasal dari etnis Tionghoa, dia mengajarkan masyarakat, anak-anak di kampungnya untuk belajar menari barongsai. Ada juga si Wande dan keluarganya, karena sedang musim panen, mereka membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger, suku Tengger, yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Nah, jadi dari semua hal itu terdapat sikap toleransi yang ditunjukkan oleh kelima sahabat itu. Nah, walaupun tindakannya berupa hal-hal kecil saja, tetapi itu sudah mencerminkan bahwa rukun dalam perbedaan tadi. Nah, jadi ini tugas pertamanya. Nanti kalian tulis di buku 3 pertanyaan ini, tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan. Nah, nanti jawabannya kirim di grup, jadi bisa kita bahas sama-sama. Nah, jadi ini diskusi selanjutnya, yaitu tentang tari adat Alor yang bernama Lego-Lego yang mengandung makna persatuan. Nah, silakan baca dulu sampai habis, pahami apa yang ada di isinya. Setelah itu nanti kita bahas sama-sama ya. Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca dan juga memahami isi teks tersebut ya. Nah, jika sudah dibaca, jadi
kita akan sama-sama diskusi tentang tarian lego-lego tersebut, yang mana tarian lego-lego tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur ya, yang mana tarian lego-lego ini juga memiliki makna persatuan. Bisa kita lihat bahwa bentuknya pun melingkar dan juga harus ada suatu persatuan agar tariannya bisa terlihat lebih indah. Nah, jadi pada setiap tarian itu ada posisi dalam menari yang perlu diperhatikan. Nah, itu dinamakan pola lantai. Posisi dalam suatu tarian ya itu dinamakan pola lantai. Nah, jadi pola lantai ini ada 3 macam, yaitu yang pertama pola lantainya itu vertikal atau lurus. Nah, itu ada contohnya tari Yospan dari Papua, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan juga tari Baris Cengkedan dari Bali. Nah, mereka memiliki pola lantai yang lurus. Ada yang lurus ke belakang, ke samping. Nah, itu disebut vertikal. Kemudian pola lantai yang kedua ada namanya pola lantai diagonal. Nah, penarinya itu berbaris membentuk garis menyudut atau menyerong ya, ke kanan ataupun ke kiri. Nah, di sini ada contohnya tari Gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Mereka bentuknya diagonal, menyudut ke depan ya mereka. Nah, jenis pola lantai yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung. Nah, penari membentuk garis lingkaran. Seperti tari lego-lego tadi, termasuk pola lantai garis melengkung juga karena mereka bentuk barisannya melingkar ya. Di sini ada juga contoh dari tari Mak Badong dari Sulawesi Selatan dan tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, jadi ini tugas kedua kalian, silahkan tulis, nanti kita bahas di grup juga. Temukan berbagai tarian daerahmu. Nah, minimal 1 ya tari daerah dari Kalimantan Tengah. Kemudian apa pola lantai tariannya. Itu saja. Nah, yang untuk tugas kedua nomor 2 itu tidak usah karena itu mempraktikkan. Nah, jadi kerjakan yang pertama itu aja. Nanti akan kita bahas sama-sama lagi di grup ya. Nah, jadi kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pecahan. Didit adalah adik Siti. Ia baru saja membeli kue, namun ia sangat kecewa dengan ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya. Didit menunjukkan kuenya kepada kakaknya. Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1/4. Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang setengah. Siti dan teman-temannya membantu Didit menemukan jawabannya. Tahukah kamu apa yang terjadi? Kamu pun bisa membantu Didit. Kamu bisa menggambar untuk melengkapi jawabanmu. Nah, jadi di sini ukuran kue Didit itu hanya 1/4 dari kue yang setengah. Jadi awalnya kue Didit itu adalah 1 lingkaran penuh, kemudian dibagi menjadi 2. Jadinya masing-masing potongan itu hasilnya adalah setengah. Nah, dari setengah itu kemudian dibagi 2 lagi. Lalu hasilnya menjadi 1/4. Nah, itulah potongan kue yang diterima Didit. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang membuat kue Didit menjadi 1/4? Itu tidak dijelaskan ya, mungkin kakaknya yang iseng
mengambil 1/4 dari potongan kue didit tadi mungkin. Nah, jadi paham ya, itu seperti gambar di atas. Satu lingkaran penuh dibagi 2 jadi setengah. Kemudian dari setengah tadi dibagi 2 lagi menjadi 1/4. Nah, kemudian selanjutnya di sini Didit ingin mengurutkan beberapa bilangan pecahan di bawah ini. Ada 2/1/4, 9/4, 6/4, 3/1/4, 11/4, dan juga 1/2/4. Nah, mari kita bantu Didit untuk mengurutkan bilangan pecahan tersebut. Silahkan simak baik-baik ya video berikut ini. Baik, mari kita membantu Didit untuk mengurutkan beberapa bilangan pecahan berikut ini. Nah, karena ini masih terdapat pecahan campuran, pecahan biasa, masih tidak teratur. Nah, jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, kita sederhanakan menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Nah, bila yang masih pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa. Nah, bagi yang belum tahu silahkan disimak ya. Nah, caranya bilangan yang di bawah atau penyebut itu dikalikan ke bilangan aslinya. 4 dikali 2, kemudian ditambah angka yang di atas atau pembilang. Nah, jadi 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah 1 sama dengan 9. Jadi 9/4. Gitu ya. Kemudian 9/4 sudah pecahan biasa, kita turunkan. 6/4 sama pecahan biasa, turunkan. Nah, kemudian ini 3/1/4 kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 3, 12, ditambah 1, jadi 13/4. 11/4 sama. Kemudian ini 1/2/4 masih pecahan campuran. Jadi kita ubah juga. 4 dikali 1, 4 ditambah 2, 6. Jadi 6/4. Nah, sekarang semuanya sudah jadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terbesar jadi terkecil sampai terkecil gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari 13/4, dan yang kedua 11/4, yang ketiga 9/4, sama ya. Nah, kemudian ini juga sama, 6/4-nya ada 2. Nah, berarti senilai artinya. Nah, kalau kita urutkan dari atas itu yang punya 13/4 ini tadi dari 3/1/4 tadi ya. 3/1/4 yang pertama. Kemudian yang kedua 11/4. Nah, kemudian yang ketiga terserah mau 9/4 ataupun yang 2/1/4 sama. Bisa 9/4 dulu ataupun 2/1/4 dulu karena hasilnya juga sama senilai. Nah, langsung kita tulis. Salah ya. Salah. 2/1/4 sama ya, hasilnya senilai juga. Kemudian yang ini 6/4 terserah juga mau yang 6/4 dulu atau 1/2/4 dulu bisa. Nah, di sini kita bikin 1/2/4 saja ya dulu. Terus kemudian selanjutnya 6/4. Nah, jadi ini urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian kalau dari yang terkecil kita balik saja. Nah, ini yang dari terbesar ya. Dari besar kecil.
dari yang besar ke terkecil. Kemudian bila dari yang terkecil gimana? Tinggal dibalik saja. 6/4. Kemudian 1/2/4. Lalu 1/4. 9/4. 11/4. Dan terakhir 3/1/4. Nah, gitu caranya. Nah, jadi ini tugas ketiga atau yang terakhir dari pembelajaran hari ini. Nah, silahkan bila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di grup ya. Nanti akan saya ulangi. Kalau misalnya belum paham, silahkan tulis. Ini tugas ketiga dari hari ini ya. Nah, urutkan pecahannya dari yang terbesar ke terkecil dan juga beserta prosesnya. Nah, cara kalian mengerjakannya itu juga ditulis ya, seperti cara yang sudah saya jelaskan tadi.